Long Xiaoyao sedang menggendong Ye Shishui. Ada cahaya misterius di wajah Ye Shishui saat dia menatap Huo Yuhao dan Tang Wutong. Anehnya, dia tampak sangat tenang menghadapi semua ini. Ayo kita bicara nanti dan pergi sekarang. Ini adalah hal pertama yang Long Xiaoyao katakan setelah melihat Huo Yuhao. Sebelumnya, tepat ketika penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa susunan kompresi energi tinggi telah menghilang, Huo Yuhao telah menerima pesan yang dikirimkan dari Long Xiaoyao. Dia telah diberitahu oleh Long Xiaoyao untuk melindunginya. Saat itu, Huo Yuhao sebenarnya ragu-ragu. Meskipun dia hanya mendengar suara Long Xiaoyao, dia merasa Ye Shishui mungkin masih hidup. Jika dia menyelamatkan Long Xiaoyao, dia juga akan menyelamatkan Ye Shishui. Namun, dia memutuskan setelah beberapa saat bahwa bantuan dan dendam dimaksudkan untuk diselesaikan secara terpisah. Dia harus membalas budi kepada Long Xiaoyao sebelum memikirkan bagaimana dia harus membalas dendam pada Ye Shishui. Bahkan jika Long Xiaoyao mencoba menghentikannya, dia tidak akan pernah membiarkan Ye Shishui lolos tanpa hukuman. Lagi pula, akan menjadi bencana jika membiarkan Master Jiwa Jahat yang juga merupakan Ultimate Doulo lolos. Ledakan kacau itu berlanjut selama 15 menit sebelum berakhir. Saat itu, baik Su Tianran dan Juzi sudah sangat cemas. Faktanya, kulit Su Tianran sudah merinding. Jika Kaisar Naga Douluo dan Dewa Kematian Douluo masih bisa bertahan, dia pasti tidak akan mampu menanggung akibatnya. Faktanya, tidak ada yang bisa menahan amarahnya. Seluruh kekaisaran matahari bulan mungkin akan dihancurkan oleh amukan dan amukan mereka. Juzi, menurutmu mereka sudah mati? Su Tianran berbalik dan memandang Juzi. Mati, mereka pasti mati. Juzi berseru dengan tekad. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kepengecutan dari Su Tianran. Dia sebenarnya takut dengan apa yang mungkin terjadi. Ya, mereka pasti sudah mati. Mereka pasti sudah mati, seru Su Tianran. Saat ini, seluruh kota Radian telah dikunci oleh para prajurit dan insinyur jiwa. Namun, metode mereka tidak berguna melawan Huo Yuhao. Begitu dia melepaskan peniruannya, tidak ada yang bisa mendeteksi dia atau orang-orang yang dia bawa. Setelah melakukan perjalanan sejauh 50 km, yang merupakan momen singkat bagi seorang transenden Douluo, Huo Yuhao berhenti di dalam hutan kecil. Dia harus berhenti sekarang. Faktanya, saat ini, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat serius dan serius. Dia akan menghadapi masalah yang sangat sulit. Meskipun dia sebenarnya tidak ingin menghadapinya, dia tahu dia harus menyelesaikannya sekarang. Setelah melihat bagaimana Huo Yuhao berhenti, Tang Wutong secara alami berhenti bergerak. Dia berpegangan tangan dengannya saat keduanya berbalik. Long Xiaoyao mengikuti di belakang mereka sambil menggendong Ye Shishui di punggungnya. Saat ini, Huo Yuhao memperhatikan bagaimana sisik Long Xiaoyao berubah menjadi merah tua. Wajah lamanya juga menjadi sangat merah. Namun, itu bukanlah jenis warna merah yang sehat. Di mata Huo Yuhao, yang dilihatnya hanyalah aura kematian. Itu benar. Bahkan seorang Ultimate Douluo seharusnya tidak bisa keluar hidup-hidup dari ledakan yang menakutkan itu. Long Xiaoyao dan Ye Shishui sudah berusia lebih dari 200 tahun, dan pasti melewati puncaknya. Oleh karena itu, mereka seharusnya berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Long Xiaoyao menempatkan Ye Shishui ke tanah dengan lembut saat dia menopangnya agar dia bisa duduk tegak. Namun, Ye Shishui mengangkat salah satu tangannya sambil memegang bahu Long Xiaoyao. Dia ingin berdiri di sampingnya. Yang mengejutkan Huo Yuhao dan Tang Wutong adalah bagaimana Ye Shishui tampak menjadi lebih muda. Long Xiaoyao benar. Ye Shishui sangat cantik ketika dia masih muda. Faktanya, dia sama sekali tidak pucat dibandingkan dengan Tang Wutong. Aura emas lembut dan bersinar yang dia pancarkan membuatnya tampak sangat suci dan sakral. Ini persis sama dengan saat Huo Yuhao pertama kali melihat Ye Gui menggunakan jiwa bela diri malaikatnya. Kulitnya putih dan seperti porselen. Senyuman di wajahnya sepertinya memberitahu Huo Yuhao bahwa dia telah melepaskan semua dendamnya. Huo Yuhao dan Tang Wutong sangat terkejut dengan perubahan penampilan dan sikapnya. Mereka tidak tahu seperti apa kondisi kedua Ultimate Douluo saat ini. Mereka hanya tahu bahwa keduanya tampak bertingkah aneh. Huo Yuhao masih bisa merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang murni dan kuat dari tubuh Ye Shishui. Dia sepertinya tidak lagi memiliki aura yang dimiliki oleh penguasa jiwa jahat. Namun, dia tampaknya juga tidak memancarkan energi kehidupan apapun. Di sisi lain, tubuh Long Xiaoyao masih memancarkan fluktuasi energi kehidupan yang cukup kuat. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa keadaannya memburuk dan sangat tidak stabil. Senior panjang. Huo Yuhao memaksakan dirinya untuk melihat Long Xiaoyao. Long Xiaoyao menghela nafas dan berkata, saya tahu. Tidak ada kemungkinan Anda akan melepaskan si Shui hari ini.
Saya mengerti dari mana Anda berasal. Kalian berdua juga harusnya bisa mengetahui kalau kita hampir mati. Namun, aku tidak tahu apakah aku bisa memenuhi keinginanku sendiri sebelum itu. Awalnya aku ingin kamu menemukanku setelah kamu mencapai peringkat 98. Tapi sepertinya aku kehabisan waktu. Huo Yuhao tetap diam. Dia telah mendengar cerita Long Xiaoyao dengan Ye Shishui dari Long Xiaoyao sendiri. Faktanya, dia bisa memahami rasa sakit di hatinya. Yuhao, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Long Xiaoyao bertanya. Huo Yuhao tetap diam sebelum berkata, selama itu tidak melibatkan saya untuk melepaskan senior Ye, saya bisa menjanjikan hal lain kepada Anda. Huo Yuhao tahu bahwa Ye Shishui dan Long Xiaoyao tidak akan pernah bisa mengalahkan dia dan Tang Wutong dalam kondisi mereka saat ini. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, saat aku akhirnya mati, secara alami aku akan kehilangan kemampuan untuk melindunginya. Aku hanya ingin kamu berjanji padaku untuk tidak menyakitinya sampai aku mati. Bisakah kamu membunuhnya setelah aku mati? Tubuh Huo Yuhao membeku. Hatinya sedih melihat Ultimate Douluo berlutut untuk sesuatu yang begitu sederhana. Setelah ragu-ragu sejenak, Huo Yuhao menjawab, selama senior Ye tidak mencoba melarikan diri, saya pasti bisa melakukan apa yang Anda minta dari saya. Long Xiaoyao mengangguk dan berkata, kamu dapat yakin bahwa kamu tidak akan menyesal menerima permintaanku. Aku pasti akan membalasmu untuk ini. Saat dia berbicara, dia perlahan berbalik menghadap Ye Shishui. Raut wajahnya langsung tergantikan dengan ekspresi paling lembut. Shishui, kamu sungguh sangat cantik. Kamu tetap cantik sementara aku sudah menua. Suaranya sangat lembut saat dia berbicara perlahan. Seolah-olah dia sedang mengakui sesuatu. Ye Shishui melontarkan senyum lembut di wajah cantiknya. Tidak, kami berdua sudah tua. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bisa bersamamu sampai saat-saat terakhir kita. Saya sangat senang bahwa semuanya berakhir seperti ini. Jangan sedih. Ini adalah akhir terbaik yang bisa saya dapatkan. Suara Long Xiaoyao mulai bergetar. Shishui, apakah kamu benar-benar memaafkanku? Apakah kamu benar-benar bersedia memaafkanku atas semua yang telah kulakukan padamu? Ye Shishui tersenyum. Tampaknya dia benar-benar bahagia. Xiaoyao, kamu benar-benar idiot. Faktanya, bukan hanya Anda. MUN juga idiot. Kalian berdua benar-benar idiot. Kalian berdua telah dipermainkan olehku selama ini. Hanya saja kalian berdua terlalu bodoh untuk menyadarinya. Kamu benar-benar idiot. Meskipun dia tertawa, air mata mengalir di wajahnya. Mengapa demikian? Long Xiaoyao menatap kosong padanya. Ye Shishui menghela nafas dan berkata, kamu memberi terlalu banyak untukku dalam hidup ini. Sekarang kita berdua telah mencapai saat-saat terakhir dalam hidup kita, izinkan saya melakukan sesuatu untuk Anda. Izinkan saya mengeluarkan bagasi yang Anda bawa selama ini, dan meninggalkan dunia kita dengan bahagia. Saya akhirnya bisa berbagi banyak hal dengan Anda. Long Xiaoyao tercengang. Faktanya, baik Huo Yuhao dan Tang Wutong tercengang. Apa yang Ye Shishui hendak katakan pasti adalah sesuatu yang dia sembunyikan dalam hidupnya. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Long Xiaoyao bertanya. Ye Shishui tersenyum polos. Itu. Hal yang selama ini membuat Anda merasa bersalah sebenarnya tidak ada. Jika saya harus mengulangi apa yang baru saja saya katakan, maksud saya Anda tidak perlu merasa bersalah karenanya. Alasannya adalah saya sudah merencanakannya sejak awal. Orang yang aku tunggu selama ini adalah kamu, bukan MUN. Aku bersedia menikah denganmu. Apa yang kamu katakan? Long Xiaoyao tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Huo Yuhao bisa melihat ketakutan di matanya. Long Xiaoyao menatap Ye Shishui dan berkata, Shishui, hentikan. Berhenti bicara. Saya tidak ingin Anda merusak kesan saya terhadap Anda. Setidaknya kamu sempurna saat itu. Ye Shishui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya ingin mengatakan semuanya. Jika saya tidak bisa mengeluarkan semuanya, saya tidak tega mati. Sebenarnya, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Meskipun kamu telah melindungiku di sisiku dan bahkan dimanfaatkan olehku selama bertahun-tahun, kamu tidak kehilangan apapun. Alasannya adalah kamu telah melindungi wanita yang mencintaimu dari lubuk hatinya. Apakah kamu tahu itu? Long Xiaoyao menatap Ye Shishui dengan tidak percaya. Mungkin karena kondisi tubuhnya saat ini, tapi dia sebenarnya kehilangan kendali atas emosinya. Ye Shishui melanjutkan, saat itu, ketika kami berdua dan MUN pertama kali berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental, saya telah pergi ke sana dengan motif tersembunyi. Saat itu, saya sudah menjadi bagian dari Gereja Roh Kudus.
Satu-satunya tujuan saya adalah mengidentifikasi talenta-talenta terbaik di antara generasi kita. Oleh karena itu, aku bertemu denganmu dan MUN. Kalian berdua sangat luar biasa dan kuat. Faktanya, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan kalian berdua. Kami semua masih muda saat itu, dan mudah bagi kami untuk berkumpul. Selain itu, saya punya agenda untuk dekat dengan Anda berdua. Karenanya, kalian berdua jatuh cinta padaku tanpa sadar. Di saat yang sama, aku juga jatuh cinta pada salah satu dari kalian. Kamu pasti mengira MUN adalah orang yang kucintai selama ini, kan? Sekarang saya dapat memberitahu Anda dengan sejujurnya bahwa Anda telah menjadi orang yang sangat bodoh. Aku mencintaimu sejak awal. Faktanya, aku tidak pernah menyukai MUN. Kamu ekstrovert, tampan, dan suka pamer. Aku jatuh cinta dengan segala hal tentangmu. MUN juga hebat, tapi dia terlalu mirip batu. Dia sama sekali bukan tipeku. Oleh karena itu, kamulah yang aku cintai selama ini. Namun, aku tidak bisa memilihmu. Ayah Zongliwu tidak akan pernah mengizinkan saya memilih Anda karena Anda bukan anggota Akademi Shrek. Inilah tepatnya mengapa aku dipaksa olehnya untuk memilih MUN daripada kamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Shishui, pikirannya menjadi kosong sepenuhnya. Dia tidak menyangka penderitaan terbesar dalam hidupnya akan bermula seperti ini. Ye Shishui masih tersenyum, meski air mata mengalir di wajahnya. Setelah itu, kami bertemu lagi. Pada saat itulah aku ditugaskan oleh ayah Zongliwu untuk memisahkanmu. Dia memberitahu saya betapa berbahayanya bagi gereja Roh Kudus melawan dua guru jiwa paling berbakat di generasi saya. Oleh karena itu, saya harus membuat Anda menentang satu sama lain. Itulah satu-satunya cara kami dapat menghentikan kalian berdua mempengaruhi perkembangan gereja Roh Kudus. Oleh karena itu, aku mengusulkan rencana itu dan menggunakan tubuhku untuk memancingmu. Setelah memberikanmu pengalaman pertamaku, aku menciptakan konflik yang menyakitkan bagi kita bertiga. Namun, hanya kalian berdua yang benar-benar kesakitan. Saya selalu tahu apa yang saya lakukan. Saya adalah wanita suci dari gereja Roh Kudus. Hahaha. Kakakmu, Long Xiaoyao menunjuk ke arah Ye Shishui sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Ye Shishui menatapnya dengan lembut dan berkata, Xiaoyao, tolong jangan marah. Anda hanya akan mati terlalu cepat bagi saya untuk menyelesaikan apa yang saya katakan. Mungkin kemarahanmu akan berkurang setelah mendengar apa yang aku katakan. Setelah kejadian itu, saya pergi. Namun, saya tidak menyesali apa yang telah saya lakukan. Saya telah memberikan tubuh saya kepada orang yang benar-benar saya cintai. Aku tahu kamu dan MUN harus menjalani kehidupan yang penuh kesengsaraan setelah itu. Namun, saya tidak punya pilihan. Tahukah kamu bahwa ayah Zongliwu harus membunuh kalian berdua jika rencanaku gagal? Dibandingkan menyaksikan dia membunuh kalian berdua, aku lebih suka melihat kalian berdua menderita dalam kesengsaraan. Bagaimanapun juga, kamu adalah cintaku, dan MUN adalah kakak laki-laki yang aku hormati. Bagaimana mungkin aku tidak tahu betapa baiknya dia padaku? Kalian berdua selalu sangat penting di hatiku. Oleh karena itu, saya perlu melakukan itu untuk melindungi Anda berdua dari gereja Roh Kudus. Dan saya berhasil. Anda berdua akhirnya menjadi ultimate douluo. Meskipun kalian berdua kesakitan dan menderita, setidaknya kami masih hidup. Benar kan? Setelah beberapa dekade, ayah Zongliwu memaksa saya untuk memberinya seorang putra sebelum dia meninggal. Dia memberitahu saya bahwa itulah satu-satunya cara dia bisa menyerahkan kepemimpinan kepada saya tanpa rasa khawatir. Setelah itu, dia membantu saya menjadi ultimate douluo. Saat itulah saya benar-benar menjadi musuh Akademi Shrek. Sebagai wanita suci dari gereja Roh Kudus, saya tidak akan pernah bisa bersama kalian berdua. Tahukah kamu betapa aku ingin bersamamu saat kita bertemu setelah ayah Zongliwu meninggal? Namun, aku tahu aku tidak bisa. Alasannya adalah saya sudah menjadi pemimpin gereja Roh Kudus. Sebagai pemimpin di antara semua penguasa jiwa jahat, saya akan merusak reputasi Anda jika saya berkumpul dengan Anda. Saya hanya bisa memaksa Anda untuk mengikuti saya dan melindungi saya. Ini akan memungkinkan Anda untuk terus dianggap sebagai Kaisar Naga Douluo, bukan sebagai anggota gereja Roh Kudus. Saya sangat senang Anda terus mengikuti saya dan melindungi saya bahkan setelah 100 tahun. Saya mungkin seorang guru jiwa yang tidak bermoral dan jahat, tetapi saya tetap manusia. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melihat perasaanmu terhadapku? Namun, aku tidak berani berkumpul denganmu. Aku tidak tega melihat namamu hancur karena aku. Oleh karena itu, saya tidak dapat memberitahu Anda tentang cinta yang saya miliki untuk Anda. Sekarang, aku akhirnya bisa menyatakan cintaku padamu. Xiaoyao, aku selalu mencintaimu dan kamu sendirian.
Meskipun kamu telah mengikutiku dan menderita karenaku selama lebih dari 100 tahun, aku harus memberitahumu bahwa aku pasti pantas mendapatkan cintamu. Alasannya adalah aku telah melahirkan seorang putra untukmu. Apakah kamu tahu itu? Apa katamu? Long Xiaoyao ternganga setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Shishui. Tubuhnya mulai bergetar. Seorang anak? Shishui telah melahirkan seorang putra untukku? Namun, itu sudah berlalu lebih dari 100 tahun. Bahkan jika dia adalah seorang guru jiwa yang kuat, dia mungkin akan mati setelah 100 tahun. Anda mungkin tidak mengharapkan hal itu. Saya tahu Anda akan sangat terkejut setelah mendengar apa yang saya katakan. Sejujurnya, sama seperti Anda, saya tidak bertemu dengannya selama lebih dari 100 tahun. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Saya tidak bisa pergi dan menemuinya, karena saya tidak tega memberitahu dia bahwa ibunya adalah penguasa jiwa jahat dan pemimpin gereja Roh Kudus. Saya hanya berharap dia menjalani hidup sehat dan menjadi manusia normal. Faktanya, saya bahkan tidak ingin dia menjadi master jiwa. Oleh karena itu, saya memberinya nama keluargayan, nama keluarga saya sebelum saya bergabung dengan gereja Roh Kudus. Namun, takdir bekerja dengan cara yang misterius. Cucu kami sebenarnya bisa masuk ke Akademi Shrek karena kemampuannya sendiri. Dia akhirnya menjadi murid MUN. Jika aku tidak mengetahui bahwa jiwa bela dirinya sama dengan jiwa bela diri keduaku, Phoenix bersinar, aku tidak akan mengetahui bahwa MUN telah menerima cucu kami sebagai muridnya. Faktanya, MUN melakukan yang terbaik untuk mengasuhnya, dan dia akhirnya menjadi dekan Departemen Jiwa Bela Diri. Apa? Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak bisa tidak mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Jika bukan karena pengakuan Ye Shishui hari ini, siapa yang tahu bahwa Yan Xiaoze sebenarnya adalah cucu Long Xiaoyao dan Ye Shishui? Kamu berbohong. Kamu mencoba menabur perselisihan di antara orang-orang di akademi. Tang Wutong berseru dengan marah. Ye Shishui tersenyum sambil melihat ke arah Long Xiaoyao, yang sudah tercengang dengan semua yang dia katakan. Apakah saya perlu menabur perselisihan ketika keadaan sudah sampai pada tahap ini? Selain itu, sebagai ultimate do ulwo, menurut Anda apakah saya harus seenaknya merusak hubungan? Aku adalah aku. Saya mengatakan apa yang saya katakan. Tentu saja, saya tidak akan seenaknya menyebarkan kebohongan. Xiaoze seharusnya menjadi cucu atau cicit kita, dilihat dari usianya. Namun, saya belum pernah mencoba menghubunginya. Saya hanya pergi untuk memeriksa garis keturunannya dan memastikan bahwa dia adalah keturunan kami. Huo Yuhao menarik Tang Wutong kembali dan menggelengkan kepalanya. Tang Wutong tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Long Xiaoyao mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Ye Shishui. Apakah ini semua nyata? Saya benar-benar tidak percaya. Mengapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku semua ini sebelumnya? Ye Shishui berbicara dengan jelas, ini karena saya adalah wanita suci dari gereja Roh Kudus. Saya adalah pemimpin gereja Roh Kudus. Saya adalah pemimpin tertinggi gereja Roh Kudus. Apa yang bisa kukatakan padamu? Saya telah melakukan begitu banyak hal yang tidak bermoral dan tidak manusiawi. Saya memiliki darah ratusan ribu nyawa di tangan saya. Apa yang akan berubah jika aku menceritakan semua ini padamu? Agar kamu semakin jatuh cinta padaku? Agar Anda menjadi master jiwa jahat? Agar kita bisa menyeret semua keturunan kita ke dalam gereja Roh Kudus? Tidak. Aku tidak mungkin mengatakan semua ini padamu. Faktanya, saya bahkan tidak bisa membaginya dengan orang lain. Aku hanya bisa mengubur semuanya dalam hatiku. Saya hanya bisa memimpikan momen-momen manis sesaat yang saya alami dalam mimpi saya. Kenangan manis inilah yang mencegahku menjadi penghancur dunia yang sebenarnya. Lihat ini. Ye Shishui mengangkat tangannya saat nyala api keemasan lembut muncul di sekujur tubuhnya. Ini adalah kartu truf saya yang sebenarnya. Tidak ada yang mengira master jiwa jahat dengan boneka iblis jiwa darah memiliki jiwa bela diri kedua. Bahkan ayah Zongliwu tidak tahu bahwa saya memiliki jiwa bela diri ini. Saya melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya dari semua orang. Orang-orang dari gereja Roh Kudus pasti akan membunuhku jika mereka tahu aku memiliki jiwa bela diri ini. Oleh karena itu, saya telah menyembunyikannya selama hampir 200 tahun. Saya tidak mengira ini akan berguna hari ini. Dengan menggunakan kemampuan burung Phoenix untuk bangkit dari abu, saya bisa menyelamatkan nyawa kami berdua. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya aku tidak masuk. Jika hanya Anda sendiri, Anda mungkin bisa bertahan. Anda tidak perlu menyalakan energi kehidupan Anda. Ye Shishui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika kamu tidak masuk, aku akan benar-benar mati. Hatiku akan mati. Saya sangat ingin Anda masuk.
Satu-satunya alasan mengapa saya memilih untuk memasuki perangkap dengan sukarela adalah karena saya sudah bosan dengan dunia ini. Saya perlu menemukan tempat di mana saya benar-benar merasa diterima. Aku sudah merencanakan semua ini dengan matang. Apakah menurut Anda Sutianran benar-benar bisa menipu saya? Apakah menurut Anda jebakannya akan berhasil jika saya tidak masuk dengan sukarela? Aku menggunakan kesempatan terakhir ini untuk melihat apakah kamu masih mencintaiku, seperti 100 tahun yang lalu. Saya sangat senang saya benar. Xiao, terima kasih karena tidak mengecewakanku. Saya benar-benar bahagia. Nafas Long Xiao menjadi lebih sedih saat dia menatap Ye Shishui. Namun, dia tetap diam. Ye Shishui mengangkat tangannya dan membelai wajahnya dengan lembut. Apa yang salah? Kenapa kamu diam saja? Kamu telah membuat hidupku begitu sengsara dengan semua kebohonganmu. Long Xiao melihat ke atas ke langit dan berteriak. Saat itu juga, air mata mengalir dari mata lamanya. Dia tidak akan pernah menyangka perjuangannya menjadi sia-sia. Dia tidak tahu bahwa dia memikul tanggung jawab atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Saat ini, dia tidak merasa lega atau bahagia. Dia hanya merasa seolah-olah dia kosong. Sensasi itu jauh lebih menyakitkan dari apa yang dia alami sebelumnya. Ye Shishui berbicara dengan lembut, Xiao, ini adalah momen terakhir kita bersama di dunia ini. Meskipun hidup kita akan segera berakhir, aku ingin menjadi istrimu mulai saat ini dan seterusnya. Maukah kamu menjadi suamiku? Mulai sekarang, kamu tidak lagi harus mendengarkan perintahku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta dan menjadi istri yang baik, oke? Long Xiao menatap ke arah Ye Shishui dan berkata, selama ini, kupikir kaulah orang yang paling berhutang maaf padaku. Sekarang, aku akhirnya menyadari bahwa MUN adalah orang yang perlu kita minta maaf. Dia pasti punya menderita lebih banyak kesakitan daripada yang kita alami. Meskipun dia telah meninggal, dia masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kamu benar-benar kejam padanya. Ye Shishui menghela nafas dan berkata, terkadang, ketidaktahuan adalah suatu kebahagiaan. Kita sering meremehkan kemampuan waktu untuk menyembuhkan luka. Alasan mengapa saya tidak mengunjunginya selama bertahun-tahun adalah agar saya tidak membangkitkan kembali kenangan menyakitkan itu. Di akhir suatu hari, dia akhirnya memiliki keluarga dan mengambil tanggung jawab di Akademi Shrek. Bahkan jika kenangan menyakitkan itu masih menjadi bagian dari dirinya, itu hanyalah sebagian kecil dari keberadaannya. Menurut pendapatku, kamu lebih menderita dengan tetap berada di sisiku. Long Xiao berbalik dan melihat ke arah Akademi Shrek sebelum berkata, Saudara MU, siapa yang tahu bahwa kita berdua salah besar tentang kebenaran saat itu? Gereja Roh Kudus selalu menjadi musuh bersama kita. Shishui, kamu benar. Paling tidak, aku akan tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum aku mati. Aku tidak akan mati seperti orang bodoh yang bodoh. Kakak MU, sepertinya aku tidak akan mampu membayar hutangku padamu dalam hidup ini. Kurasa aku hanya bisa menebusnya dengan melakukan kebaikan untuk muridmu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia dengan cepat berbalik dan menatap Ye Shishui. Shishui, apakah kamu benar-benar bersedia mengikuti semua yang aku katakan? Ye Shishui mengangguk dalam diam. Baik. Meskipun kamu tidak akan mampu menebus semua yang telah kamu lakukan, mari kita coba meninggalkan sesuatu di benua ini. Mari kita lakukan sesuatu untuk saudara MU. Bagaimana kedengarannya? Ye Shishui tersenyum dan berkata, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Long Xiao berbalik menghadap Huo Yuhao dan Tang Wutong. Yuhao, awalnya aku berencana agar kamu mencariku setelah kamu mencapai peringkat 98. Sebelumnya, Xuan Xi telah menulis kepadaku tentang bagaimana kamu berhasil membentuk inti jiwa pelengkap Yin Yang. Apakah itu benar? Pelengkap Yin Yang. Dia benar-benar melakukannya. Ye Shishui sangat terkejut dengan apa yang didengarnya. Tidak heran dia mampu mengalahkan begitu banyak master jiwa jahat kita. Dia sebenarnya berhasil membentuk inti jiwa pelengkap Yin Yang, sesuatu yang hanya berhasil dicapai oleh Ditian. Katakan padaku, nak, bagaimana tubuhmu bisa melakukannya? Menahan tekanan yang menakutkan. Huo Yuhao memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Ye Shishui. Dia hanya mengangguk pada Long Xiao. Karena Anda telah membentuk inti jiwa kedua sebelum menjadi Ultimate Douluo, ini berarti Anda harus membentuk inti jiwa ketiga saat Anda berusaha mencapai peringkat 99. Saya dapat memperkirakan betapa hal itu akan sangat sulit. Saya awalnya ingin membantu Anda dalam dorongan terakhir Anda, tetapi sepertinya saya tidak memiliki kesempatan untuk membantu Anda lagi. Saat aku terus melemah sebelum mati, tidak ada lagi gunanya bagiku untuk mempertahankan kekuatan jiwaku. Jika saya memberikannya kepada Anda, itu mungkin benar-benar membantu Anda membentuk inti jiwa ketiga Anda.
Setidaknya, saya akan membantu Anda membuat sejarah. Namun, saya rasa saya tidak dapat hidup untuk melihat Anda mencapai peringkat 98. Saya rasa saya hanya dapat memberikan Anda hal paling murni dalam kekuatan jiwa saya, serta beberapa hal yang telah saya pahami dalam beberapa tahun terakhir. Hanya ini satu-satunya cara agar aku bisa membalas budi MUN. Senior Long, aku tidak bisa menerima ini. Huo Yuhao memegang tangannya di depannya. Dia terkejut mengetahui bahwa Long Xiaoyao sebenarnya mencarinya untuk ini. Long Xiaoyao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan menolak tawaranku. Ini adalah keinginan terakhirku. Jika kamu menolakku, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Selain itu, saya lebih suka meneruskan apa yang telah saya kembangkan kepada seseorang daripada membiarkannya hancur. Anda tidak perlu khawatir saya menyerahkan seluruh kekuatan jiwa saya kepada Anda. Saya hanya akan memberikan Anda hal paling murni dan paling mendasar dalam kekuatan jiwa saya. Saya akan menyuntikkan energi murni ini ke dalam tubuh Anda dan memungkinkan Anda mencernanya secara perlahan. Pada saat yang sama, ini mungkin akan membantu Anda membangun fondasi untuk inti jiwa ketiga Anda di masa depan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Long Xiaoyao berbalik untuk melihat Tang Wutong. Sejujurnya, saya tidak menyangka Anda telah membentuk inti jiwa kedua Anda juga. Apakah itu juga inti jiwa pelengkap Yin Yang? Tang Wutong melirik Huo Yuhao sebelum mengangguk. Ya. Saya hanya berhasil menyelesaikannya dengan bantuan Yuhao. Besar. Itu hebat. Si Shui, aku ingin kamu menyerahkan kekuatan jiwamu kepada wanita ini. Ini permintaan terakhirku untukmu. Kami akan menyerahkan kekuasaan kami di tangan mereka. Ye Si Shui sedikit terkejut, tapi dia segera mengangguk sebelum melihat ke arah Tang Wutong. Namun, Tang Wutong sepertinya punya ide berbeda. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, saya tidak menginginkan kekuatan dari Master Jiwa Jahat. Ye Si Shui memberinya senyuman pahit sebelum berkata, saya tidak lagi memiliki kekuatan apapun dari Master Jiwa Jahat saya. Faktanya, semua kekuatan jiwa jahatku, termasuk pagoda Dewa Kematian, dihancurkan di istana. Bahkan jiwa bela diri Blood Soul Demon Puppet dan tubuhku sendiri telah hancur. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku tidak lagi memiliki tubuh? Saya sekarang hanyalah tubuh energi. Satu-satunya alasan jiwa saya tidak hancur adalah karena kultivasi saya cukup tinggi. Awalnya aku hanya bermaksud melindungi Xiaoyao dan mengeluarkannya hidup-hidup. Saya tidak tahu kalau dia sudah terluka parah sebelumnya. Oleh karena itu, hidupnya juga akan segera berakhir. Anda dapat yakin bahwa jiwa bela diri Radiant Phoenix saya belum ternoda oleh darah siapapun. Itu hanya berisi pancaran kekuatan paling murni, yang juga merupakan sisi baik dan lembut dari diriku. Sekarang, saya bukan lagi Dewa Kematian Do Uluo. Saya hanyalah istri Long Xiaoyao. Ye Si Shui telah meninggal. Tang Wutong mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia masih belum bisa mengatasi hambatan psikologis di hatinya. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat familiar terdengar di kepalanya. Dia benar. Dia bukan lagi Dewa Kematian Do Uluo. Semua benda kotor di tubuhnya mati saat ledakan. Bantu mereka memenuhi keinginan terakhir mereka. Ayah, seru Tang Wutong. Huo Yuhao, Long Xiaoyao, dan Ye Si Shui terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Tang Wutong. Penting untuk dicatat bahwa mereka semua berada di puncak dunia para master jiwa. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kalau ada orang lain yang juga hadir? Tang Wutong memberi mereka senyuman canggung dan menjelaskan, maaf. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang ayahku katakan padaku. Baiklah. Saya akan menerimanya. Tapi aku tidak akan berterima kasih atas hadiahmu. Ye Si Shui tersenyum. Saya tidak pernah meminta rasa terima kasih kepada siapapun. Aku hanya melakukan apa yang diinginkan suamiku. Xiaoyao benar. Aku berhutang banyak pada MUN. Saya senang bisa melakukan sesuatu untuk muridnya di saat-saat terakhir hidup saya. Huo Yuhao berbalik menghadap Long Xiaoyao, hanya untuk melihat ketulusan di matanya. Tengkorak takdir singa emas bermata tiga tidak memberinya peringatan apapun tentang bahaya yang akan datang. Dia tahu bahwa tidak satupun dari mereka yang mencoba menipu mereka. Senior Long, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Huo Yuhao bertanya dengan sedih. Long Xiaoyao berkedip dan muncul kembali di belakangnya. Saya sendiri sudah menjelaskannya. Saya ingin mati sebelum Si Shui. Duduk. Saat dia berbicara, dia meletakkan salah satu tangannya di bahu Huo Yuhao. Meskipun dia sudah terluka parah, Kaisar Naga Do Uluo masih sangat kuat. Huo Yuhao terpaksa mengambil posisi duduk. Tang Wutong juga duduk di hadapan Huo Yuhao saat mereka saling berhadapan. Mereka bisa melihat kesedihan dan keterkejutan di mata satu sama lain.
Long Xiaoyao dan Ye Shishui masing-masing berdiri di belakang Huo Yuhao dan Tang Wutong. Mereka meletakkan telapak tangan mereka di belakang kedua punggung mereka. Kalian berdua bisa memadukan jiwa bela diri kalian, kan? Saya ingin Anda berdua mulai berkultivasi dan perlahan-lahan menerima kekuatan jiwa kami. Perintah Long Xiaoyao. Oke. Huo Yuhao mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di telapak tangan Tang Wutong. Pada saat itu, Haodong power mereka mulai mengalir di antara mereka ketika pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak di antara tubuh mereka. Huo Yuhao telah menyelimuti deteksi spiritualnya di sekitar mereka berempat. Meskipun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya, dia tahu bahwa dia harus tetap waspada terhadap Ye Shishui. Bagaimanapun juga, dia adalah guru jiwa jahat yang paling kuat di dalam gereja Roh Kudus. Jika Ye Shishui memutuskan untuk melakukan sesuatu yang buruk pada Tang Wutong, Huo Yuhao akan segera menggunakan pemindahan Xuanwu untuk bertukar tempat dengannya. Dia percaya bahwa dia masih bisa menahan pukulannya, terutama dengan kondisinya saat ini. Setelah beberapa saat, sepertinya intuisi Huo Yuhao benar. Long Xiaoyao dan Ye Shishui telah memasukkan kekuatan jiwa mereka dengan lembut ke dalam tubuh mereka berdua. Long Xiaoyao berseru, inti jiwa pelengkap yin yang benar-benar luar biasa. Ini jelas merupakan salah satu keajaiban dunia kita. Saya belum pernah melihat kekuatan jiwa yang begitu murni dan kental. Faktanya, mereka telah menyatu dengan sangat baik. Kedua inti jiwa saling melengkapi satu sama lain sambil memberikan kekuatan berlawanan yang diperlukan untuk membangun kekuatan dan kekuasaan. Ini benar-benar cara terbaik untuk berlatih. Ye Shishui mengangguk dan berkata, benar. Meskipun saya memiliki jiwa bela diri kembar, saya tidak berani melatih Radiant Phoenix saya. Saya selalu menyembunyikannya dari semua orang. Jika tidak, saya mungkin juga memiliki kesempatan untuk membentuk inti jiwa pelengkap yin yang saya sendiri. Siapa tahu? Mereka mungkin bisa menantang Ditian dengan tubuh manusianya jika mereka mampu menjadi Ultimate Douluo. Long Xiaoyao tersenyum dan berkata, kalau begitu, marilah kita menjadi bagian dari keajaiban ini. Long Xiaoyao dan Ye Shishui terus menyalurkan kekuatan jiwa mereka ke tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Kekuatan jiwa yang mereka transfer tidak memiliki tipe elemen apapun. Itu adalah kekuatan jiwa yang paling murni. Kekuatan jiwa mereka dapat segera menyatu dengan kekuatan Haodong tanpa konversi apapun. Tidak heran mereka adalah Ultimate Douluo. Mereka tahu persis bagaimana menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membantu orang lain. Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong mampu menahan tekanan dari kekuatan jiwa karena inti jiwa pelengkap yin yang mereka. Tubuh mereka menjadi lebih tahan terhadap kekuatan ini setelah membentuk inti jiwa kedua. 4 inti jiwa di tubuh mereka menyerap kekuatan jiwa murni dengan rakus saat budidaya Huo Yuhao dan Tang Wutong meningkat pesat. Setelah 15 menit, kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong tiba-tiba naik ke peringkat 96. 1 jam lagi, kekuatan jiwa mereka naik ke peringkat 97. 2 jam kemudian, mereka berada di peringkat 98. Dalam waktu kurang dari 4 jam, budidaya mereka telah meningkat ke peringkat 98 dengan bantuan 2 Ultimate Douluo. Ketika mereka mencapai titik itu, tangan Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak lagi berpegangan satu sama lain. Seperti yang telah mereka nilai sebelumnya, kekuatan Haodong mereka tidak dapat lagi mengalir di antara mereka ketika budidaya mereka mencapai tingkat tertentu. Ini karena kekuatannya terlalu besar. Itu sangat kuat sehingga mereka sendiri tidak dapat mengatasinya lagi. Hanya dengan melepaskan tangan satu sama lain maka kekuatan jiwa yang beredar di tubuh mereka akan melemah. Ini akan membuka lebih banyak tempat di tubuh mereka untuk mengedarkan kekuatan jiwa yang sangat besar dari Ultimate Douluo. Meskipun Long Xiaoyao dan Ye Shishui mentransfer kekuatan jiwa yang dimurnikan ke mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong baru menyadari betapa padatnya kekuatan jiwa Ultimate Douluo ketika mereka menerimanya. Kekuatan jiwa mereka terasa tidak terbatas. Huo Yuhao sangat menyadari bahwa dia dan Tang Wutong mungkin tidak akan menang melawan salah satu dari mereka meskipun mereka bekerja sama. Kemungkinan besar mereka akan kalah jauh lebih besar. Budidaya kedua individu ini terlalu mencengangkan. Saat kekuatan jiwanya semakin kuat, inti jiwa Huo Yuhao mulai melambat secara bertahap. Huo Yuhao hanya merasa tubuhnya semakin menggelembung. Sepertinya itu bisa meledak kapan saja. Saya ingin meletakkan dasar bagi pembentukan inti jiwa ketiga Anda. Anda memiliki fondasi yang sangat kuat sekarang. Inti jiwa pertama Anda ada di alis Anda, sedangkan inti jiwa kedua ada di dada Anda. Dantian Anda bebas untuk ditempati oleh inti jiwa ketiga Anda. Selanjutnya, inti jiwa ketiga Anda hanya bisa bertipe luar angkasa. Selanjutnya, inti jiwa ketiga Anda harus dijalin dengan pola alternatif naik dan turun.
Terakhir, ketiga inti jiwa Anda harus terhubung dengan baik dan terhubung dengan baik satu sama lain untuk memaksimalkan kekuatan sebenarnya. Saya tidak dapat membantu Anda dalam sirkulasi terakhir, tetapi saya dapat membantu Anda membangun fondasi dantian Anda. Kedepannya yang harus Anda lakukan adalah menghubungkan inti jiwa ketiga ini dengan dua inti jiwa Anda yang lain. Hanya melalui inilah Anda bisa menjadi Ultimate Douluo. Adapun seberapa kuatnya kamu nanti, aku tidak tahu. Suara Long Xiaoyao muncul di lautan spiritual Huo Yuhao. Setelah ini, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwa yang dituangkan ke dalam tubuhnya oleh Long Xiaoyao telah melonjak ke dantiannya. Di saat yang sama, sebagian telah memisahkan dan mengisolasi area di atas dadanya. Kultivasinya tidak terbatas. Itu terlalu kuat. Garis besar inti jiwa kecil dengan cepat dibangun. Dua inti jiwa Huo Yuhao lainnya diisolasi dan tidak merasakan apapun. Peredaran kekuatan jiwa di dantiannya sama dengan di area alisnya. Huo Yuhao tidak pernah mempertimbangkan masalah bagaimana membuat tiga inti jiwa bersirkulasi secara bersamaan satu sama lain. Namun, hal itu akan menjadi pertimbangan penting mulai sekarang. Meskipun Long Xiaoyao tidak menyebutkannya, Huo Yuhao tahu bahwa ketiga inti jiwanya akan membawa banyak masalah di masa depan jika dia tidak mempertimbangkannya. Tubuh Tang Wutong juga dipenuhi dengan kekuatan jiwa saat ini. Namun, dia berada dalam situasi yang lebih menyusahkan. Ini karena inti jiwa pertamanya sudah ada di dantiannya, meskipun inti jiwa keduanya ada di alisnya. Hanya dadanya yang bisa menampung inti jiwa ketiganya. Dadanya adalah tempat kekuatan jiwa dari dua inti jiwanya saat ini berinteraksi. Kekuatan jiwanya yang seperti pusaran air dihasilkan di sana. Bagaimana dia akan menguraikan inti jiwa ketiganya? Setelah merenungkannya sejenak, Ye Shishui berbagi pemikirannya dengan Long Xiaoyao. Long Xiaoyao telah membantu Huo Yuhao dengan inti jiwa ketiganya. Setelah dia mendengar kata-kata Ye Shishui, dia segera berdiri dan datang ke depan Tang Wutong. Dia duduk bersila di depannya dan menggenggam telapak tangannya. Dia mengambil bagian depan, sementara Ye Shishui mengambil bagian belakang. Tang Wutong berada di tengah. Long Xiaoyao berkata, tidak mungkin dia membangun inti jiwa ketiganya dalam kondisi ini. Kami hanya bisa menempatkannya dalam situasi yang sama dengan Yuhao sebelum ada kemungkinan penyelesaian. Itu sebabnya kita harus menggeser posisi inti jiwanya. Ye Shishui tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Long Xiaoyao, itu ide yang bagus. Saya tidak menyangka kita akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang baik suatu hari nanti. Perasaan yang luar biasa. Mari kita mulai. Aku akan mengangkatnya sementara kamu melindunginya. Jika kita tidak bisa sukses, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Bahkan jika kita tidak melakukannya, tidak ada bahayanya. Bukankah dia benar? Bahkan Ditian hanya bisa menang melawan salah satu dari mereka. Jika mereka berdua melawannya pada saat yang sama, dia mungkin tidak akan menang. Inti jiwa Tang Wutong di dantiannya perlahan terangkat, dan secara bertahap dipindahkan ke dadanya. Sisik Long Xiaoyao perlahan berubah menjadi merah darah, sementara tubuh Ye Shishui berubah menjadi ilusi. Huo Yuhao duduk di tempatnya bersila. Dia diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Kekuatan jiwa di kedua inti jiwanya sudah terpelihara sepenuhnya. Inti jiwa ketiganya sudah mulai terbentuk, tetapi terisolasi. Kekuatan yang digunakan untuk mengisolasi inti jiwa ketiganya adalah segel yang ditanamkan ke dalam tubuhnya oleh Long Xiaoyao. Selama tidak dihilangkan, itu akan terus mengisolasi inti jiwa ketiganya. Namun, begitu rusak, dia harus segera mencoba menggabungkan ketiga inti jiwanya. Kalau tidak, dia pasti akan mati begitu ada kekacauan di tubuhnya. Meskipun dia telah secara langsung menyerap kekuatan jiwa Long Xiaoyao, masih ada bagian yang belum bisa dia serap. Sebagai Ultimate Douluo, kekuatan jiwa Long Xiaoyao seperti esensi. Dia telah menyaring tipe unsur kekuatan jiwanya, tetapi masih mentransfer cukup banyak ke Huo Yuhao. Akibatnya, Huo Yuhao tidak bisa menyerap seluruh kekuatan jiwanya. Tubuhnya belum bisa menahannya, padahal dia sudah sekuat itu. Ini karena peringkat 98 sudah mendekati ekstrim, sedangkan peringkat 99 adalah batas manusia. Ketika dia mencapai tingkat ini, dia sepenuhnya memahami masalah yang datang dengan kekuatan besar. Indra Huo Yuhao menjadi semakin tajam. Setiap perubahan kecil yang terjadi pada kekuatan jiwa internalnya sangat menggugah. Rasanya dia akan meledak dan mati jika dia tidak mengendalikan kekuatan jiwanya dengan baik. Kekuatan jiwa ekstra dikompresi dalam dantiannya oleh Long Xiaoyao. Disitulah inti jiwa ketiganya berada. Huo Yuhao tidak tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang akan ada di inti jiwa ketiganya. Dia bahkan tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksanya. Dia harus terbiasa dengan kekuatan jiwa peringkat 98 sebelum dia bisa mengendalikannya secara bertahap.
dia hanya bisa mencoba membentuk inti jiwa ketiganya setelah semuanya jelas. Kalau tidak, jika dia mengkatalisasi perang antara dua inti jiwanya saat ini dan inti jiwa ketiganya, dialah satu-satunya yang akan menderita. Apakah itu Long Xiaoyao atau Ye Shishui, mereka belum pernah menghadapi masalah ini dengan inti jiwa ketiga sebelumnya. Mereka hanya mencoba-coba, tapi itu adalah eksperimen yang tidak mungkin gagal. Ini karena percobaan dilakukan pada tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Jika gagal, keduanya akan musnah. Kondisi Tang Wutong berangsur-angsur stabil. Bahkan Ye Shishui dan Long Xiaoyao merasa ini sedikit aneh. Lorong Tang Wutong sangat mulus. Mereka tidak menemui masalah sama sekali. Selain itu, kendali Tang Wutong juga sangat rapi. Dia tidak berada dalam bahaya sama sekali. Karena itu, lebih mudah bagi mereka untuk menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam dirinya. Setelah Long Xiaoyao kembali ke sisi Huo Yuhao, dia menuangkan sisa kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Inti jiwa ketiga Huo Yuhao perlahan terbentuk. Pusaran air menjadi semakin besar, sebelum mulai menekan ke dalam. Segera, Huo Yuhao melihat entitas putih bersih muncul. Alasan mengapa warnanya putih adalah karena tidak memiliki tipe elemen apapun. Huo Yuhao harus memberikannya tipe elemen di masa depan. Itu sangat menakutkan. Setidaknya inilah yang dipikirkan Huo Yuhao. Bagaimana jika dia gagal? Tentu saja, dia tahu bahwa dia bisa dengan cepat membuat terobosan untuk menjadi Ultimate Douluo setelah dia menyerap kekuatan jiwa Long Xiaoyao. Namun, tidak diragukan lagi, jauh lebih berbahaya jika kekuatan jiwa eksternal melonjak ke dalam tubuhnya dibandingkan dengan lonjakan kekuatan jiwa sendiri di dalam tubuhnya. Tentu saja semuanya relatif. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mengolah dan membentuk inti jiwa ketiganya, dia pasti akan menghadapi masalah kurangnya kekuatan jiwa. Dengan Ultimate Douluo yang menjadi fondasinya sekarang, dia tidak akan menghadapi masalah seperti itu di masa depan. Karena dia sudah memutuskan, dia hanya bisa melanjutkan seperti ini. Ini adalah kesempatan yang langka. Bagi Huo Yuhao, dia tidak terlalu bersemangat. Sebaliknya, dia ekstra hati-hati. Waktu berlalu detik demi detik. Huo Yuhao secara konsisten merasakan perubahan kekuatan jiwa di tubuhnya. Untungnya, semuanya berjalan sangat lancar. Penghalang yang ditempatkan Long Xiaoyao di dadanya sangat kokoh. Ia tidak goyah sama sekali. Kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya semakin redup. Setelah itu, ia menjadi lebih lemah. Akhirnya, tubuh Huo Yuhao memasuki keadaan tenang ketika aliran kekuatan jiwa terakhir dicurahkan ke dalam tubuhnya. Saat dia membuka matanya, Huo Yuhao segera berbalik untuk melihat ke belakang. Dia hanya melihat Long Xiaoyao tersenyum di belakangnya. Saat ini, Long Xiaoyao jauh lebih tua dari biasanya. Kerutan menutupi seluruh wajahnya. Ye Shishui berada dalam kondisi yang berbeda dibandingkan dengan dia. Hanya proyeksi samar dirinya yang tertinggal. Bahkan penampilannya pun tidak jelas sekarang. Penatua Long, apa kabar? Huo Yuhao buru-buru mengangkat Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tersenyum dan menjawab, saya baik-baik saja. Tidak bisa lebih baik. Selama proses mentransfer kekuatan jiwaku kepadamu, semuanya jelas di kepalaku. Tidak ada lagi penyesalan dalam hidupku. Shishui benar. Saya akhirnya bisa pergi tanpa penyesalan. Satu-satunya orang yang saya kecewakan adalah guru Anda. Sekarang, saya menyerahkan semua kultivasi saya kepada Anda. Saya akan menganggapnya sebagai pembayaran saya kepadanya. Pergi dan lakukan apapun yang kamu mau. Gereja Roh Kudus seharusnya tidak ada di dunia ini. Jangan merasa was-was. Anda harus segera mengembangkan dan mengendalikan kekuatan jiwa di tubuh Anda. Ketika Anda selesai menyesuaikan diri, Anda dapat mengisi inti jiwa ketiga Anda. Ingat, jangan cemas. Satu-satunya jalan yang bisa Anda ambil adalah ruang. Anda hanya dapat menyelesaikan inti jiwa ketiga Anda jika Anda memahami kedalaman ruang. Anda berdua perlu saling melengkapi dan melindungi agar berhasil. Saya berharap Anda berdua menjadi kasus pertama manusia dengan 3 inti jiwa. Dengan cara itu, kamu tidak akan menyia-nyiakan bimbingan yang telah diberikan oleh MUN dan aku kepadamu. Ya, penatua. Huo Yuhao dengan hormat mengakui kata-katanya. Dia bersimpati dan terinspirasi oleh Long Xiaoyao. Namun, dia tidak sepenuhnya setuju dengan metodenya. Apapun yang terjadi, dia telah membantu perkembangan Gereja Roh Kudus karena alasan egoisnya sendiri, hubungannya dengan Ye Shishui. Namun, Long Xiaoyao sudah berada di ambang kematian. Tidak perlu terus menyalahkannya atas apapun. Selain itu, dia juga banyak membantunya. Elder Long, apakah Anda memiliki permintaan terakhir? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan meninggalkan dunia ini. Saya akhirnya bebas.
Jika ada kehidupan selanjutnya, alangkah baiknya jika si Shui dan saya hanyalah orang biasa. Si Shui. Setelah mendengar panggilannya, Ye Si Shui perlahan-lahan terbang. Dia mendarat di atasnya, dan proyeksi lembutnya sepertinya menyatu dengan tubuhnya. Hembusan angin bertiup. Tubuh Long Xiaoyao terbang begitu saja, dan sepertinya berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi bubuk dan menghilang. Hanya titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke langit. Ada bintik-bintik hitam dan emas yang terjerat satu sama lain saat naik ke udara. Huo Yuhao dan Tang Wutong menyaksikan titik-titik cahaya ini naik ke langit. Keduanya sujud. Tidak peduli apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, mereka sudah menjadi transenden di dunia ini. Mereka pantas mendapatkan rasa hormat ini. Selain itu, mereka juga telah menyerahkan semua kekuatan yang tersisa kepada Huo Yuhao dan Tang Wutong. Di masa depan, perbuatan baik apapun yang dilakukannya dan Tang Wutong dapat dianggap membantu penebusan dosa mereka. Dua Douluo tertinggi. Hilang begitu saja. Ini tidak terbayangkan. Saya khawatir Penatua Xuan adalah satu-satunya Douluo tertinggi di benua ini sekarang. Tang Wutong berkata dengan berat. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, jangan cemas. Dalam waktu dekat, kami juga akan menjadi Ultimate Douluo. Meski prosesnya tidak mudah, aku yakin kamu ada di sisiku. Ya. Tang Wutong memberinya senyuman manis. Kondisi tubuhnya sama persis dengan kondisinya saat ini. Dia bahkan bernasib sedikit lebih baik darinya. Ye Si Shui tidak berbohong. Semua kemampuannya yang berhubungan dengan master jiwa jahat telah menghilang selama ledakan besar itu. Kekuatan jiwa Radiant Phoenix juga bertipe ringan. Itu sepenuhnya kompatibel dengan Tang Wutong, yang membuat seluruh proses fusi menjadi sangat lancar. Garis besar inti jiwa ketiga Tang Wutong telah terbentuk. Untuk memungkinkannya menerima elemen luar angkasa, Ye Si Shui hanya meninggalkan sebagian elemen cahaya di dalam inti jiwa ketiganya. Ini untuk membantu Tang Wutong mengendalikannya. Saya khawatir kami tidak dapat melepaskan Haodong Power kami di masa depan. Tang Wutong memutar bibirnya dan tampak sedikit tidak senang. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, itu karena kita sudah dekat dengan puncak dunia ini. Namun, kita tetap harus bisa menggunakan skill fusion kita. Jika Anda tidak mempercayai saya, kami dapat menemukan seseorang untuk mengujinya. Tang Wutong bingung saat dia memandangnya. Dia bertanya, temukan siapa? Su Tianran? Huo Yuhao menjawab, sekarang kota Radian dalam keadaan siaga, ini bukan waktunya untuk menyentuh Su Tianran. Anda juga pernah melihatnya. Dia terlalu kuat. Tidak baik bagi kami berada di sana saat ini. Ketika kami masih di Radiant City, Elder Long memberi saya peta yang disederhanakan. Saya akhirnya mengerti di mana kantor pusat Gereja Roh Kudus berada. Sebelum dia meninggal, kata-kata terakhir yang dia katakan kepada saya adalah bahwa kita dapat menangani Gereja Roh Kudus sesuka kita. Markas besar. Di mana itu? Tang Wutong bertanya dengan heran. Sekarang Ye Si Shui dan Long Xiaoyao sama-sama mati, Zhong Liu adalah yang terkuat di gereja. Huo Yuhao telah mengalahkannya sebelum dia menjadi Douluo Transenden. Saat ini, tentu saja akan lebih mudah baginya. Menghancurkan Gereja Roh Kudus memang merupakan hal yang sangat penting saat ini. Tang Wutong sedikit bersemangat saat dia berkata, tunggu apa lagi? Ayo pergi. Peringkat 98. Dia dan Huo Yuhao sama-sama berada di peringkat 98 Transenden Douluo sekarang. Siapakah musuh yang lebih baik bagi mereka untuk menguji keterampilan mereka selain Gereja Roh Kudus? Keduanya melompat pada saat bersamaan. Mereka masih saling berpegangan tangan, meskipun Haodong Power mereka tidak lagi mengalir di antara mereka. Mereka naik langsung ke langit sebelum menambah kecepatan. Mereka tidak membutuhkan alat jiwa apapun sekarang. Kekuatan jiwa mereka dengan cepat beredar di tubuh mereka. Mereka mengendalikan udara. Dua ledakan sonik terdengar di langit sebelum keduanya menghilang. Kekaisaran Matahari Bulan. Kota bercahaya. Ada penemuan. Su Tianran bertanya. Juzi mengangguk dan menjawab, kami telah mengaktifkan semua orang. Namun kami tidak menemukan petunjuk apapun. Markas besar Gereja Roh Kudus letaknya terlalu misterius. Saya hanya tahu lokasi kasarnya. Menurut Ye Si Shui, Gereja Roh Kudus seharusnya pindah, tapi saya tidak yakin bagaimana situasi mereka saat ini. Saya sudah mengirim pasukan untuk mencari ke arah itu. Saya harap kita dapat menemukannya. Oke. Su Tianran mengangguk. Dia masih terlihat sangat muram. Hingga saat ini, dia masih belum dapat memverifikasi bahwa Ye Si Shui dan Long Xiaoyao telah meninggal. Kematian mereka terlalu penting.
Jika mereka masih hidup dan membalas dendam dalam waktu dekat, Kekaisaran Matahari Bulan akan berada dalam masalah besar. Saya tidak menyangka Ultimate Douluo begitu kuat. Bahkan ada kemungkinan mereka belum mati. Sepertinya saya terlalu meremehkan Master Jiwa. Pantas saja Akademi Shrek bisa sukses selama bertahun-tahun. Ini adalah dasar dari para Master Jiwa. Sayangnya kami tidak memiliki bakat atau peluang seperti itu. Jika saya tidak terluka saat itu, mungkin saya punya peluang. Tapi sekarang, aku tidak melakukannya. Kali ini, jika keduanya mati, saya khawatir Penatua Xuan dari Paviliun Dewa Laut adalah satu-satunya Ultimate Douluo yang tersisa. Saya ingin tahu kapan Kekaisaran Matahari Bulan akan memiliki Ultimate Douluo-nya sendiri. Ketika itu terjadi, kami akan menjadi sangat kuat. Juzi tersenyum. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut memijat kepalanya. Tidak akan lama sebelum hal itu terjadi. Ketika Yang Mulia memerintah seluruh benua, apakah Anda masih takut bahwa Anda tidak dapat mengembangkan Ultimate Douluo, mengingat sumber daya dari seluruh benua Douluo? Su Tianran sedikit santai. Dia dengan lembut menepuk tangan Juzi dan berkata, bagus sekali. Anda bisa bersiap sekarang. Saya akan memberi Anda waktu setengah tahun dan seluruh pasukan. Sebarkan semua sumber daya. Saat kita menyerang lagi, saya ingin dua kerajaan yang tersisa dimusnahkan sepenuhnya. Musuh terbesarmu juga ada di Kekaisaran Bintang Luo. Kapan kamu berencana untuk menghadapinya? Mata Juzi menjadi dingin, dan dia menjawab, aku akan meninggalkannya untuk yang terakhir. Saya ingin dia menyaksikan kerajaannya diinjak-injak oleh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Saya ingin dia hidup dalam kesakitan yang luar biasa sebelum akhirnya meninggal. Haha bagus. Kata yang bagus. Biarkan dia menderita kesakitan sebelum mati. Su Tianran tertawa. Terbang dengan kecepatan tinggi dan mengendalikan udara untuk mendorong diri sendiri adalah dua konsep yang berbeda. Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki pemikiran yang sama saat ini. Di peringkat 98, mereka tidak perlu menguras kekuatan jiwa mereka sendiri untuk terbang lagi. Mereka sepenuhnya mengandalkan udara untuk menggerakkan tubuh sesuai keinginan mereka. Selama tubuh mereka mampu menahannya, kecepatan mereka tidak terbatas. Bahkan mereka tidak tahu seberapa cepat mereka bisa melaju. Namun, mereka merasa seperti bergerak ribuan kilometer dalam sekejap. Pemandangan di bawah mereka berubah dengan sangat cepat. Saat mereka melewati awan, otomatis mereka akan menghilang. Seolah-olah awan memberi jalan kepada mereka. Dari jauh, Huo Yuhao melihat pegunungan di bawahnya, dan terkejut, kita sampai begitu cepat. Kami akan segera sampai di tujuan. Wutong, kemampuan kita mungkin berada pada tingkat Ultimate Douluo. Oh, bagaimana Anda tahu bahwa? Tang Wutong bertanya pada Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, jangan lupa. Kami sudah memiliki inti jiwa pelengkap Yin Yang. Sepanjang perjalanan, saya telah mencoba memahami kendali kita terhadap udara. Kami sudah berada di peringkat 95 Transcendent Douluo sebelumnya, tetapi perasaannya berbeda sekarang. Artinya bukan hanya kekuatan jiwa kita saja yang meningkat. Kami ditingkatkan. Apa yang dapat meningkatkan kita ke tingkatan seperti itu? Hanya jika kita adalah Ultimate Douluo. Ini juga berarti bahwa kami sekuat Ultimate Douluo, meskipun kami belum mencapai peringkat 99. Kami bahkan Ultimate Douluo dengan inti jiwa pelengkap Yin Yang. Tang Wutong menghela nafas sedikit dan berkata, saya mungkin akan memikirkan hal yang sama jika sebelum saya bertemu Elder Long dan Ye Shishui. Namun, saya mohon berbeda sekarang. Ultimate Douluo memiliki jurus mematikannya sendiri. Mereka memiliki pemahaman mereka sendiri tentang dunia ini. Mungkin kultivasi kita telah mencapai tingkat itu, tetapi kita tidak dapat mempertimbangkan Ultimate Douluo sebelum kita mengembangkan pemahaman kita sendiri. Itu sebabnya kami harus terus bekerja lebih keras. Kita pasti bisa mencapai tingkatan itu. Ketika itu terjadi, dunia akan menjadi sangat berbeda. Huo Yuhao tertawa ketika berkata, bagus sekali. Aku akan selalu bersamamu apapun yang terjadi. Kami akan menyerang tingkatan itu dan dunia itu. Tidak peduli apapun, budidayanya sudah mirip dengan Ultimate Douluo. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Itulah yang dia kejar selama ini. Kita hampir sampai. Biarkan saya memeriksanya. Huo Yuhao mengendalikan kecepatan mereka sambil memegang tangan Tang Wutong. Dia melambat. Dia memang pernah ke tempat ini sebelumnya. Hutan lebat di depannya berubah dari hijau tua menjadi hitam pekat. Di seluruh benua, hanya hutan ini yang memiliki ciri khas. Itu karena ini adalah hutan iblis jahat. Ya, markas besar Gereja Roh Kudus berada di hutan ini. Jika bukan karena informasi yang diberikan oleh Long Xiaoyao, tidak ada yang akan menduga hal ini.
Di Kekaisaran Matahari Bulan, hutan iblis jahat seperti hutan bintang besar Dou di benua Douluo. Makhluk jiwa terkuat yang hidup di Kekaisaran Matahari Bulan ada di hutan ini. Ini termasuk Evil Tyran King, peringkat kedua di antara 10 binatang buas besar. Huo Yuhao telah mendapatkan cincin jiwa ketujuh dari mata rohnya di sini. Dia telah membunuh Evil Tyran yang berusia 100.000 tahun, sebelum dia ditemukan oleh Evil Tyran King dan nyaris lolos dari kematian. Dia berbeda dari masa lalunya saat ini. Kali ini, dia mungkin tidak takut lagi pada para tiran Evil itu. Namun, yang tidak dia pahami adalah mengapa Gereja Roh Kudus menempatkan kantor pusat mereka di sini. Itu bukan masalah bagi para penguasa jiwa jahat yang kuat itu. Tapi bagaimana dengan tuan jiwa jahat yang lebih lemah? Ketika mereka menghadapi makhluk jiwa yang kuat, hidup mereka akan berada dalam bahaya. Tidak peduli apa, sudah cukup baik jika dia bisa menemukan master jiwa jahat di sini. Tanpa perlindungan Dewa Kematian Douluo, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan mereka lagi. Ketika dia mendarat, Huo Yuhao telah melepaskan deteksi spiritualnya. Itu seperti jaring besar yang menyelimuti seluruh hutan. Long Xiaoyao hanya memberitahunya tentang hutan iblis jahat. Dia tidak merinci secara spesifik di mana Gereja Roh Kudus berada di dalam hutan. Ketika Huo Yuhao mengamati hutan, dia sangat berhati-hati. Bagaimanapun, ada binatang buas yang tinggal di sini yang hanya kalah dengan Ditian di dunia makhluk jiwa. Yang terbaik adalah tidak menyinggung Evil Tyran King. Itu akan membantunya menghindari masalah yang tidak diinginkan. Huo Yuhao pernah bersumpah bahwa dia tidak akan membunuh monster jiwa lain kecuali dia diserang. Inilah sebabnya dia tidak akan memprovokasi Raja Kejam Evil, meskipun dia tidak takut padanya. Gelombang spiritualnya terus menyebar. Segera, Huo Yuhao menemukan targetnya. Dia mengetahui batasannya dengan sangat baik selama proses pengawasan ini. Karena markas besar Gereja Roh Kudus berada di hutan ini, mereka memerlukan sumber daya. Selanjutnya, Kota Radiant adalah inti dari Kekaisaran Matahari Bulan. Inilah mengapa markas mereka harus lebih dekat ke Radiant City jika berada di hutan ini. Hutan itu penuh dengan bahaya. Untuk menghindari bahaya, sebaiknya kantor pusat berada jauh dari wilayah inti. Sebagai hasilnya, dia terutama melakukan survei keliling hutan yang menghadap Kota Radiant. Dan memang, dia dengan cepat menemukan banyak orang yang bekerja keras. Itu terlalu jelas. Mereka memindahkan terlalu banyak sumber daya, menumpuknya di sebidang tanah kosong. Setelah ini, sumber daya ini dimasukkan ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan spasial oleh orang-orang khusus. Tidak diketahui berapa banyak alat jiwa tipe penyimpanan yang mereka miliki. Setelah sebidang tanah kosong terisi penuh, sumber daya segera disingkirkan. Setelah itu, mereka mulai memindahkan sumber daya sekali lagi. Tebakan pertama Huo Yuhao adalah bahwa markas besarnya berada di bawah tanah. Ini karena semua sumber daya dipindahkan dari bawah tanah. Dia memindahkan deteksi spiritualnya ke bawah. Mengingat kekuatan spiritualnya saat ini, melihat di bawah tanah bukanlah suatu masalah. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia tiba-tiba tercengang. Proyek macam apa ini? Di bawah hutan terdapat konstruksi yang mirip istana. Bangunan bawah tanah ini lebarnya lebih dari 1.000 hektar. Terbuat dari bahan granit dan dilengkapi dengan berbagai macam dekorasi sehingga terlihat sangat elegan. Ada sekitar 1.000 orang di gedung ini saat ini, dan kebanyakan dari mereka sibuk. Di antara mereka, banyak yang relatif lemah, hanya memiliki antara 3 dan 6 cincin. Namun, masih ada 1 hingga 200 orang dengan budidaya yang cukup kuat. Mereka memerintahkan pihak yang lebih lemah, yang memindahkan sumber daya. Huo Yuhao bahkan tidak perlu memeriksa untuk mengetahui bahwa dia telah menemukan tempat yang benar. Selain Gereja Roh Kudus, siapa lagi yang begitu kaya? Dari sumber daya yang dipindahkan, terlihat jelas bahwa ada logam langka, segunung koin jiwa emas, dan harta berharga. Nilai mereka tidak dapat diukur. Meski kekayaan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Matahari Bulan, mereka tetap sekaya Akademi Shrek. Para penguasa jiwa jahat ini pasti telah mencuri dan merampok semua barang ini. Baiklah, ini bagus. Jika dia tidak dapat memverifikasi bahwa ini adalah tempat yang benar hanya dari benda-benda material ini, kecurigaan Huo Yuhao terkonfirmasi ketika dia menemukan Zhong Liu dan Feng Ling di antara kerumunan orang. Nangongwan juga ada di sana. Ada juga banyak wajah familiar lainnya. Ini tempatnya. Zhong Liu memperhatikan dengan muram saat orang-orangnya bekerja. Dia bertanya pada Nangongwan, apakah ada kabar dari penatua tertinggi? Belum. Dia belum membawa kabar kembali meskipun dia berangkat di pagi hari. Nangongwan menjawab dengan hormat. Zhong Liu mengerutkan alisnya dan berkata, sumber daya terakhir semuanya telah dipindahkan. Orang-orang kami juga kembali. Setelah kami mengangkut kumpulan ini, kami dapat menutup pintu keluar untuk sementara.
Kami akan kembali ketika kami memiliki kesempatan. Ini adalah fondasi gereja kami. Kami pasti akan kembali suatu hari nanti. Nangongwan mengangguk dan menjawab, kami pasti akan kembali. Pemimpin sekte, kapan kita akan pergi? Zongliu menjawab tanpa ragu-ragu, kami akan segera pergi setelah kami menyimpan semuanya. Nangongwan tercengang. Bukankah kita menunggu penatua tertinggi dan penatua Long? Zongliu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Dia menyuruh kami untuk tidak menunggunya. Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Karena Kekaisaran Matahari Bulan telah berselisih dengan kita, mengapa dia tidak memerintahkan kita untuk membalas dendam pada mereka? Mengingat kekuatannya, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Saya tidak takut dengan keselamatannya. Kami akan segera berangkat setelah kami selesai berkemas. Orang-orang kami adalah fondasi kami. Kita hanya perlu melarikan diri dan mengumpulkan kekuatan kita sebelum kita bangkit kembali. Ya. Nangongwan dengan hormat mengakuinya. Di sini, Zongliu lah yang bertanggung jawab. Nangongwan hanya bisa mendengarkan instruksi. Pada saat ini, Feng Ling dan Zongliu mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan melihat ke langit. Ekspresi mereka sedikit berubah. Nangongwan dan tetua lainnya bereaksi sedikit lebih lambat, tetapi mereka juga mengangkat kepala setelah beberapa saat. Sebagai berjudul Douluo, indera mereka sangat tajam. Tekanan besar yang tiba-tiba muncul di langit tentu menarik perhatian mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakannya? Mereka panik saat merasakan tekanan yang mengerikan. Asal mula tekanan ini juga tidak diketahui. Seringkali, hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Atas perintah Zongliu, penghalang cahaya segera muncul, menelan semua master jiwa jahat di dalamnya. Kekaisaran Matahari Bulan bukan satu-satunya yang memiliki penghalang pertahanan yang saling terkait. Gereja Roh Kudus telah menjadi gereja nasional mereka sejak lama. Mereka juga punya cara sendiri untuk melestarikan diri. Selain itu, ini adalah markas mereka. Langit perlahan berubah menjadi gelap. Awan besar mulai berkumpul. Cuacanya juga tampak lebih dingin. Aku akan naik dan melihatnya, kata Feng Ling. Zongliu menarik Feng Ling kembali dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Mereka bukan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Insinyur jiwa tidak bisa memberikan tekanan seperti ini pada kita. Hanya ada sedikit orang di benua ini yang dapat melepaskan tekanan mengerikan seperti itu. Kirimkan sinyal bahaya. Sinyal marah bahaya. Ke arah itu? Feng Ling tercengang saat dia melihat ke arah Zongliu. Zongliu mengangguk. Detik berikutnya, nyala api keemasan membubung ke langit. Setelah meledak di langit, seberkas cahaya keemasan melesat lebih jauh ke langit. Itu juga meledak, dan berubah menjadi payung emas, yang tergantung di langit, hanya memudar perlahan. Seberkas cahaya putih turun dari langit. Itu tidak dianggap terlalu kuat. Namun, ekspresi dari master jiwa jahat berubah sedikit saat muncul. Ini karena tekanan yang diblok oleh penghalang pertahanan yang terhubung semakin kuat. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum penghalang pertahanan yang terhubung bahkan bisa menghentikan cahaya putih, itu sudah ditembus. Cahaya putih padam. Zongliu adalah orang pertama yang mundur. Dia melarikan diri jauh. Perbedaan antara Gereja Roh Kudus dan Akademi Shrek adalah setiap orang di Gereja Roh Kudus hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri setiap kali ada bahaya. Mereka tidak memikirkan orang lain. Sebuah ledakan terdengar pada saat ini. Seolah-olah tanah telah terkoyak. Ledakan dahsyat menyebabkan langit berubah warna. Itu adalah cangkang stasioner kelas 9 khusus dari sekte Tang, Tai'ah. Di masa lalu, Huo Yuhao pernah menggunakan cangkang stasioner ini untuk menembus penghalang pelindung di Istana Kekaisaran Sanmun. Bagaimana mungkin penghalang pelindung dari Gereja Roh Kudus bisa menghentikannya sekarang? Setelah penghalang itu ditembus, penghalang itu tidak langsung runtuh. Ledakan besar yang terjadi di wilayah penghalang pelindung. Bahkan seorang berjudul Douluo harus takut pada cangkang stasioner kelas 9. Itu adalah senjata termahal di dunia. Itu adalah alasan penting mengapa seorang insinyur jiwa bisa lebih kuat dari seorang guru jiwa.